Selamat pagi, Shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan mingguan PWGT Jumat edisi 19 Maret 2021. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami ibu-ibu PWGT boleh berjumpa lagi kepadamu dalam renungan saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus yang sangat baik melandasi aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ia mampu menyampaikan firman-Mu, mampu berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan Ibrani 4, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan, amin. Shalom, ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah empati Allah. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah empati Allah. Sebelum saya terlalu jauh, saya akan menjelaskan apa itu empati. Empati adalah sebuah sifat yang mencoba merasakan, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi empati itu mencoba merasakan atau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu empati dan simpati itu jauh berbeda. Sama seperti seorang bos. Kalau dia lahir jadi bos, ini yang agak susah karena dia tidak pernah merasakan yang namanya susahnya menjadi seorang bawahan. Jadi ketika dia lahir menjadi seorang bos, ia tidak pernah merasakan yang namanya susahnya menjadi seorang bawahan. Orang ketika mau betul-betul memahami suatu pekerjaannya, ia harus pernah menjalani semuanya. Jadi, kalau dia pernah menjadi anak buah atau dia pernah menjadi seorang bawahan, dia pasti memiliki empati. Dia pasti punya rasa empati kepada semua orang. Dia pasti ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi bos tadi ketika ia ketika ia merasakan bagaimana susahnya menjadi seorang bawahan, ia tentu memiliki apa yang disebut empati. Ia mampu merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bawahan dan bagaimana rasanya menjadi seorang pekerja. Ibu-ibu PWGT yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada kata-kata yang pernah saya baca seperti ini.
Hanya orang lemah yang menghargai kekuatan. Hanya orang sedih yang menghargai sukacita. Hanya orang lemah yang menghargai kekuatan. Hanya orang sedih yang menghargai sukacita. Kedua hal ini yang menjadi salah satu pegangan saya secara pribadi, bahwa ketika saya mau merasakan kekuatan yang sesungguhnya, ketika saya mau merasakan kekuatan yang sesungguhnya, saya harus pernah merasakan yang namanya lemah. Saya harus pernah merasakan yang namanya lemah. Itu yang dinamakan menghargai. Dan pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama, kita akan memahami secara bersama-sama apa yang Allah sampaikan lewat firman-Nya yang ada dalam surat Ibrani yang telah kita baca tadi. Di ayat yang ke-14, firman Tuhan sangat jelas, Yesus telah menjadi imam besar agung. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung yaitu Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia, tentu ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu ada di ayat yang ke-15, saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar agung yaitu Yesus Kristus yang lahir menjadi seorang manusia, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ikut merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Ia dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Yesus merasakan semuanya. Ketika ia dicobai, ia mengalami yang namanya kelaparan, kehausan. Yesus merasakan semuanya itu ketika ia menjadi manusia. Jadi ibu-ibu PWGT yang sama dikasihi oleh Tuhan, betapa beruntungnya kita semua yang menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Karena Allah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang manusia. Artinya, ketika Allah menjadi manusia, Ia telah mempersembahkan doa kepada kita semua. Ia telah mempersembahkan doa kepada kita semua. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-7, saya akan membacakannya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi, dalam Ibrani 5 ayat 7 sangat jelas bahwa ketika Tuhan Yesus di dalam hidupnya menjadi seorang manusia, ia mempersembahkan doa kepada kita. Dan karena kesalehannya, doanya telah didengar. Jadi, ketika kita berdoa kepada Yesus, ketika kita memohon kepada Yesus lewat doa kita setiap saat, yakinlah bahwa doa yang kita sampaikan kepada Bapa akan sampai setiap saat. Ketika kita berdoa kepada Yesus, yakinlah bahwa doa kita akan sampai setiap saat kepada Bapa. Ini artinya bahwa doa bukan sebuah beban yang harus kita lakukan. Doa bukan sebuah pekerjaan yang sulit untuk kita lakukan. Karena dengan doa, kita mampu meminta sesuatu langsung kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita mampu untuk menyampaikan semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya ibu-ibu,
Tuhan pasti mendengarkan doa kita setiap saat. Di dalam ayat yang ke-16, di situ jelas bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus mengajak kita untuk selalu menghampiri Dia. Yesus mengajak kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya lewat doa-doa kita setiap saat, maupun lewat ibadah kita, ataupun lewat saat teduh yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan mempunyai empati kepada kita sebagai umat-Nya. Jadi Dia mengajak kita untuk selalu menghampiri Dia dengan doa. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa bagaimana kita memiliki sifat empati kepada semua orang. Bagaimana kita memiliki sifat ikut merasakan, mencoba merasakan bagaimana orang rasakan, bagaimana yang orang lain rasakan. Itu yang firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini, bagaimana kita memiliki empati kepada semua orang, karena Allah terlebih dahulu telah memiliki empati kepada kita. Allah lebih dahulu berempati kepada kita lewat kelemahan-kelemahan kita. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mintalah kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, tetaplah datang dan bersandar kepada Tuhan, dan tunggu pertolongan Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita pada waktunya. Di ayat yang ke-16, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, teruslah untuk meminta kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan tetap menunggu setiap jawaban dari doa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena Allah, Dia tidak pernah tinggal jauh dari kita. Dia Allah yang selalu dekat di dalam kehidupan kita, karena Allah memiliki empati kepada kita semua umat-Nya. Allah tidak pernah tinggal jauh daripada kita. Ia selalu dekat dengan kita karena Ia memiliki empati kepada kita semua umat-umat-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa pada saat ini, mungkin ada ibu-ibu PWGT yang sakit, para ibu-ibu orang tua kita yang lansia, program-program kerja PWGT dan segenap pengurus PWGT, pertambahan usia ibu-ibu PWGT dalam minggu sepekan ini, kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang mampu memiliki empati kepada semua orang. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi pendengar-pendengar setiamu saja. Mampukan kami Bapa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini Bapa, kami mau berdoa buat ibu-ibu PWGT Jemaat Barabaraya yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong ia, Tuhan jamah segala sakit penyakitnya, Tuhan angkat setiap sakit penyakit yang dirasakannya Tuhan. Engkau memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang diberikan kepadanya, sehingga daripadanya itu Tuhan beroleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya daripadamu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau membawa orang tua kami, ibu-ibu lansia yang ada di jemaatmu, Jemaat Barabaraya, di dalam masa tuanya. Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang terbaik. Tuhan tetap memberikan mereka semangat yang sangat baik, sehingga mereka mampu Tuhan untuk selalu tetap setia dan tetap berpegang teguh hanya kepadamu saja. Bapa yang sangat baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat ibu-ibu PWGT yang Engkau tambahkan usianya sepanjang minggu ini, sepekan minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Engkau berikan kepada ibu-ibu PWGT. Terima kasih Bapa, mereka boleh merasakan lagi kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau. Di usia, di pertambahan usia yang Tuhan berikan, mampukan mereka Tuhan untuk tetap melayani Engkau dan tetap bersandar kepadamu saja. Berkati ibu-ibu PWGT kami Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus di dalam lingkup Jemaat Barabaraya. Ibu-ibu PWGT yang dalam pekerjaannya masing-masing Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik untuk semua ibu-ibu PWGT Tuhan. Tuhan juga menjauhkan mereka semua dari virus corona yang masih mencekam di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil ketika kami menyandarkan semua hidup kami kepadamu. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat para pengurus PWGT Jemaat Barabaraya, Ibu Ketua, dan semua pengurus-pengurus yang lain Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan tetap terus memberkati mereka. Tuhan tetap terus memberikan hati yang baik kepada mereka semua. Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap memberikan mereka sehati dan sepemikir Tuhan di dalam menjalankan pelayanan di dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Barabaraya. Mampukan ibu-ibu PWGT Tuhan di dalam menjalani setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka semua. Berkati setiap pengurus di bidang-bidangnya masing-masing Tuhan Yesus. Engkau juga tetap menolong mereka dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam keluarga mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan ibu-ibu PWGT Jemaat Barabaraya. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau tetap memberkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan firman-Mu yang sangat indah yang mampu kami dengarkan pada saat ini, yang boleh kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami Bapa, yang kami bawa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang untuk kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan mingguan PWGT Jemaat Barabaraya hari ini.
Jangan lupa tetap mendukung channel YouTube PWGT. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan bagikan kepada kerabat kita, keluarga kita, anak, istri, maupun sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jayalah PWGT.